Akidah Akhlak Kelas 5. Bab 2, Kisah Nabi Ayub alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan baik, senantiasa diberi kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga bisa belajar dengan lebih giat dan rajin. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar akidah akhlak bab 2 tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nama lengkap Nabi Ayub alaihi salam adalah Ayub bin Maus bin Roel bin Alais bin Ishak bin Ibrahim. Ayah Nabi Ayub alaihi salam keturunan Nabi Ishak bin Ibrahim. Sedang ibu Nabi Ayub alaihi salam keturunan Nabi Lut alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam adalah seorang rasul dari bangsa Romawi. Setelah dewasa, Nabi Ayub alaihi salam menikah dengan seorang gadis bernama Rohmah putri Afroyim putra Nabi Yusuf. Pasangan suami istri ini dikaruniai 12 kali kehamilan dan setiap hamil melahirkan 2 bayi kembar laki-laki dan perempuan. Nabi Ayub alaihi salam diangkat menjadi rasul di Bukit Sinai. Beliau mengajak penduduk negeri itu agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak berbuat baik dan mencegah berbuat jahat. Harta kekayaan Nabi Ayub alaihi salam melimpah ruah, tetapi tidak membuat beliau sombong dan kikir. Beliau memiliki sifat rendah hati, suka menolong dan dermawan. Kedermawanan Nabi Ayub alaihi salam sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan harta kekayaan pada dirinya. Nabi Ayub alaihi salam tekun beribadah serta lisannya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap Nabi Ayub yang demikian itu membuat iblis iri, dengki dan berusaha sekuat tenaga agar Nabi Ayub alaihi salam tidak taat beribadah. Kemudian iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Ayub alaihi salam diberi musibah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ayub alaihi salam dengan mengabulkan 3 permohonan iblis, yaitu 1. Iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memusnahkan dan mematikan semua hewan ternak Nabi Ayub alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan iblis, semua hewan ternaknya terjangkit penyakit dan mati semua, begitu juga lahan pertanian dan perkebunan juga. Walaupun mendapat musibah, Nabi Ayub alaihi salam tetap tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua agar memusnahkan dan mematikan semua putra-putri Nabi Ayub alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang kedua kalinya memperkenankan permohonan iblis. Pada saat seluruh putra-putri Nabi Ayub alaihi salam berkumpul dan makan di salah satu rumah putra beliau, tiba-tiba rumah itu roboh dan tak satu pun putra beliau yang selamat dari musibah kematian itu. Namun Nabi Ayub alaihi salam masih tekun beribadah serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak berhasil usaha iblis yang kedua kali ini, kemudian iblis memohon kembali. 3. Iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Ayub alaihi salam ditimpa penyakit yang ganas. Dengan permohonan yang ketiga ini, iblis berharap Nabi Ayub alaihi salam dapat melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mau beribadah lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan iblis yang ketiga kalinya dan sekaligus menguji Rasulnya. Nabi Ayub alaihi salam mulai terkena penyakit cacar yang ganas. Semakin hari penyakitnya bertambah parah, sampai tubuh beliau mengeluarkan darah bercampur nanah. Kemudian tubuhnya dipenuhi ulat. Setiap orang yang melihat tubuh beliau merasa jijik. Kemudian Nabi Ayub dikeluarkan dan diusir dari kampungnya. Sebagai istri yang solihah, Rohmah selalu setia menyertai suaminya, bahkan dengan susah payah memapa suaminya mencari tempat yang aman. Akhirnya Rohmah sampailah di suatu tempat yang dirasa aman bila tinggal bersama suaminya di tempat itu. Kemudian Rohmah pamit kepada suaminya dan pergi menuju suatu kampung untuk mencari pekerjaan agar dapat memberi makan suaminya yang tak berdaya karena sakit parah itu. Alhamdulillah Rohmah diterima bekerja sebagai pemotong roti, sehingga bisa menghidupi suaminya.
Setelah beberapa hari Rohmah bekerja sebagai buruh pemotong roti, penduduk kampung itu mengetahui ia adalah istri seorang laki-laki yang berpenyakit ganas. Mereka kemudian mengusir Rohmah seraya berkata, "Hai Rohmah, pergilah menjauh dari kami, sesungguhnya kami merasa jijik melihatmu." Akhirnya istri yang setia pada sang suami, taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kembali ke hutan menemui sang suami yang tak berdaya. Dalam perjalanan ia memanjatkan doa kepada Allah. "Ya Allah Tuhanku, Engkau Maha mengetahui keadaan kami. Orang-orang telah menghina kami di dunia ini, sehingga dunia ini terasa sempit bagiku. Maka ya Allah, jangan pula Engkau hinakan kami di akhirat nanti." Setelah beberapa hari Rohmah tetap setia mendampingi suaminya, ia mencoba pergi mendatangi seorang wanita penjual roti dan berkata, "Sesungguhnya suamiku Ayub sangat lapar, maka sudilah Anda menghutangkan sepotong roti kepadaku." Wanita penjual roti itu menjawab, "Berikan kepadaku sepotong rambutmu yang indah itu, dan engkau akan mendapatkan roti ini." Akhirnya, Rohmah terpaksa memotong sebagian rambut kepalanya, ditukar dengan 4 potong roti. Kemudian ia berkata, "Ya Allah, ini semua aku lakukan, demi ketaatan dan kesetiaanku kepada suami, dan sekedar memberi makan Nabi dan utusanmu." Ketika Nabi Ayub melihat 4 potong roti, beliau menyangka istrinya telah berbuat serong dan dosa. Maka beliau bersumpah, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakit yang dideritanya, akan mencambuk dan memukul Rohmah istrinya 100 kali. Tatkala Nabi Ayub alaihissalam mengetahui keadaan yang sebenarnya, beliau sangat menyesal telah bersumpah. Kemudian mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya berkata, "Ya Allah, bagaimana mungkin aku tega memukul istriku yang rela menukar seikat rambut kepalanya demi memberi makanan nabimu ini." Nabi Ayub alaihissalam menderita penyakit bertahun-tahun, tidak pernah berkeluh kesah atau berputus asa. Beliau menerima cobaan ini dengan sangat sabar, tabah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula istrinya, Rohmah, yang setia mendampingi dan rela merawat suami bertahun-tahun. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi cobaan kepada Nabi Ayub alaihissalam bertahun-tahun, dan tidak pernah mendengar keluh kesah beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril agar berkunjung dan menemui Nabi Ayub alaihissalam dengan membawa 2 buah delima dari surga. Jibril berkata, "Makanlah buah ini." Setelah Nabi Ayub memakan buah delima tersebut, Jibril berkata lagi, "Hai Ayub, atas izin Allah, berdirilah." Nabi Ayub alaihissalam dengan kekuasaan dan izin Allah dapat berdiri. Selanjutnya Jibril menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Arqud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarabun." Artinya, hentakan kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Surat Shad ayat 42. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam menghentakkan kaki kanannya ke bumi, tiba-tiba dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala memancarkan air hangat dari tanah, dan beliau mandi dengan air hangat tersebut. Selanjutnya Nabi Ayub alaihissalam menghentakkan kaki kirinya ke bumi, dan memancarlah air sejuk, dan beliau meminumnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Ayub alaihissalam berangsur-angsur sembuh. Setelah Nabi Ayub alaihissalam sembuh, ingat akan sumpahnya mencambuk istrinya 100 kali. Namun beliau tidak memukulnya sebanyak 100 kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Ayub alaihissalam agar 100 lidi dijadikan satu ikatan, dan dipukulkan kepada istrinya sekali saja, sebagai penebus sumpah beliau saat sakit. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa-wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra liulil albab. Wa khudh biyadika dhighthan fadrib bihi wa la tahnath inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab." Artinya, dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepadanya sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah istrimu dengan itu, janganlah kamu melanggar sumpah, sungguh kami dapati dia Ayub, orang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Surat Shad ayat 43-44.
Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ayub alaihi salam, dan beliau termasuk orang yang lulus dan sabar dalam menerima ujian. Sehingga ketika menerima ujian, beliau semakin tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Ayub alaihi salam. 1. Nabi Ayub alaihi salam rendah hati dan tidak sombong. 2. Senantiasa menyantuni anak yatim dan fakir miskin. 3. Tekun beribadah, hartanya tidak melupakan dirinya taat kepada Allah. 4. Tetap sabar walaupun beliau sakit selama 18 tahun. 5. Tetap tekun beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sakit. 6. Tidak berkeluh kesah walaupun semua yang ada pada dirinya, baik harta benda maupun putra-putri beliau musnah. 7. Rohmah, istri Nabi Ayub, setia melayani beliau saat suka dan duka sebagai istri solihah. Demikianlah anak-anak, pelajaran kita hari ini. Insya Allah, akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Selamat belajar dengan semangat di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.